Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai sebaran sampel ya. Nah, sebaran sampel ini akan kita gunakan nanti pada saat pengujian hipotesis. Sebaran sampel yang akan kita pelajari adalah sebaran T, sebaran chi-square, dan sebaran F. Nah, pertama kita lihat dulu sebaran T ya. Bila ukuran sampelnya kecil ya, atau N kurang dari 30, nilai-nilai ragam itu berfluktuasi cukup besar dari sampel satu ke sampel lainnya. Dan sebarannya tidak lagi normal baku. Nah, sebaran jenis ini dikenal dengan sebaran T dan nilai-nilainya adalah seperti ditunjukkan pada rumus ini. T itu sama dengan X min mu dibagi S dibagi akar N. Sebaran T ini menyerupai sebaran Z dalam hal keduanya itu setangkup, simetris di sekitar nilai tengah 0. Tetapi sebaran T itu lebih bervariasi berdasarkan kenyataan nilai T tergantung pada fluktuasi dua besaran, yaitu X dan ragamnya. Sebaran bagi T berbeda dengan sebaran bagi Z dalam hal ragamnya, tergantung pada ukuran sampel N, dan selalu lebih besar dari 1. Hanya jika ukuran sampelnya itu tak terhingga, maka sebaran Z dan sebaran T itu sama. Pembagi, yaitu N-1 yang muncul dalam rumus ragam, disebut dengan derajat bebas bagi ragam. Bila X dan ragam dihitung dari sampel berukuran N, maka nilai T-nya dikatakan menyebar menurut sebaran T dengan derajat bebas V sama dengan N-1. Nah, kita lihat contoh-contohnya Sobat Sipil untuk belajar bagaimana menggunakan tabel sebaran T. Tabelnya bisa Sobat Sipil unduh dari link yang ada di kolom deskripsi untuk sebaran T, sebaran chi-square maupun sebaran F. Semuanya bisa diakses, bisa diunduh dari link yang ada di kolom deskripsi Nah, yang pertama misalnya hitunglah T 0,01, alfanya 0,01 bila V-nya sama dengan 14, berarti sampelnya 15 dikurangi 1. Nah, T 0,01 ini ada di ujung sebelah kanan. Di luasan di sini adalah 0,01. Nilai T-nya berapa? Kita bisa lihat dari tabel sebaran T yang kita punya, di bawah alfa 0,01, kemudian di sebelah kanan V sama dengan 14. Nah, kita dapatkan nanti nilai T-nya itu sama dengan 2,62449. Contoh yang lain Sobat Sipil, hitunglah min T 0,05 bila V-nya sama dengan 10. Nah, karena di sini tandanya negatif, berarti kita mencari atau luasan kita itu ada di sebelah kiri titik 0, negatif min. Nah, luasan ini luasnya adalah 0,05. Nilai T-nya berapa? Kembali kita lihat lagi tabel sebaran T kita. Alfanya 0,05, kemudian V-nya 10, kita dapatkan angkanya adalah, nah karena ini ada di sebelah kiri titik 0, berarti negatif Sobat Sipil min 1,81246. Contoh berikutnya lagi Sobat Sipil, hitunglah peluang T kurang dari 2,36462 bila V-nya sama dengan 7. Jadi, kalau kita punya nilai T di sini, karena di sini positif 2,36462 dan T lebih kecil dari nilai ini, berarti kita mencari luasan di sini, Sobat Sipil. Di nilai T ini ke kiri, bila V-nya sama dengan 7. Nah, Sobat Sipil lihat dari tabel
sebaran T kita pada V sama dengan 7, di mana ada angka 2,36462 di sini. Nah, Sobat Sipil lihat di sini alfanya berapa? 0,025. Jadi area dari titik T ini ke kanan itu adalah 0,025. Yang dicari adalah yang lebih kecil, area di sebelah kirinya. Itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,025. Kita dapatkan sama dengan 0,975. Contoh lain lagi, Sobat Sipil, hitunglah peluang T lebih besar dari 1,31784 bila V-nya sama dengan 24. Ini juga sama ya Sobat Sipil, angka 1,31784 ada di sini. Nah, karena lebih besar ya, kita mencari peluang T lebih besar, berarti kita mencari luas di sebelah kanannya. Ya. Kita lihat sekarang ya, pada V sama dengan 24, di mana ada angka 1,31784. Kita lihat di sini alfanya berapa. Ini menjadi luasan di sebelah kanan. Peluangnya sebesar 0,1. Soal yang lain lagi, Sobat Sipil. Hitunglah peluang ya, T itu ada lebih besar dari min 1,35622, tapi lebih kecil dari 2,17881 bila V-nya sama dengan 12. Bentuk kurvanya nanti seperti ini Sobat Sipil ya. Jadi kita akan mencari area di bawah kurva ini ya, lebih besar dari min 1,35622, lebih kecil dari 2,17881 ya. Kita lihat dari tabel sebaran T kita ya. Kita lihat di V sama dengan 12, angka min 1,35 atau 1,35 ini ada di alfa 0,1. Artinya luasan di sebelah kiri ya, dari angka min 1,35622 ini adalah 0,1. Kemudian 2,17881 ya, ini alfanya 0,025. Jadi area di sini itu akan sama dengan 0,025. Yang sekarang kita mau hitung adalah luasan di sini. Nah, berapa? Ya, itu akan sama dengan luas total di bawah kurva kita ya, dari ujung ke ujung itu sama dengan 1 dikurangi luas area yang di sebelah ujung kanan 0,025 dikurangi luas area yang di ujung sebelah kiri 0,1. Nah, kita dapatkan sama dengan 0,875. Nah, kemudian Sobat Sipil, contoh lain lagi ya. Hitunglah peluang T lebih besar dari min 2,56693 bila V-nya sama dengan 17. Kurvanya seperti ini Sobat Sipil ya. Nilai T-nya min 2,56693. Yang ditanya adalah peluang T lebih besar, berarti dari angka ini ke kanan. Ya. Kita buka tabel sebaran T kita lihat V sama dengan 17. Angka 2,56693 ada di sini. Kita lihat di atasnya, alfanya adalah 0,01. Luasan di sini. Nah, berarti yang di sebelah kanannya itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,01. Kita akan dapatkan sama dengan 0,99. Nah, Sobat Sipil, kita lihat contoh kalau ini kita terapkan ya ke sebuah kasus misalnya. Sebuah produsen lampu menyatakan lampu produksinya memiliki umur rata-rata 5.000 jam. Nah, untuk menjaga nilai rata-rata ini diuji 25 lampu setiap bulan. Bila nilai T yang berada di antara min T 0,05 dan T 0,05 ia puas. Nah, kesimpulan apa yang dapat ditarik ya, bila diperoleh sampel ya, dengan nilai tengah 5.150 jam dan simpangan bakunya 500 jam. Asumsikan bahwa umur lampu menyebar normal.
Nah, kita gunakan rumusnya. Ya, ini tadi rumusnya kita punya ini, ya. Kita masukkan angka-angkanya. X ini adalah rata-rata dari sampel kita, ya. 5150 dikurangi rata-rata pernyataan dari produsen ini, ya, dibagi S, ya, 500 jam, dibagi akar 25, ya, karena kita menguji 25 lampu di sini. Kita dapatkan T-nya sama dengan 1,5. Nah, kemudian V-nya, ya, itu sama dengan jumlah sampel kita 25 dikurangi 1, itu sama dengan 24. Nah, dari sini, ya, kita akan dapatkan nanti nilai T-nya itu, ya, itu akan sama dengan 1,81055, ya, untuk alfa 0,05, ya. Yang negatif berarti dia akan ada di sebelah kiri, ya. Kalau ini kita punya kurva T kita, ya, di sini adalah dari kiri, ya, sampai min 1,8088 ini luasannya adalah 0,05, kemudian dari 1,81088 ke kanan juga adalah 0,05. Nah, kalau nanti kita mendapatkan nilai T ini ada di dalam batasan di sini, ya, berarti kesimpulannya kita adalah menerima H0. Tapi kalau nanti ada di area kritis, ya, di ujung-ujung di sini, kita akan tolak H0. Nanti lebih detailnya kita akan belajar di uji hipotesis. Ya. Nah, kesimpulannya di sini, ya, Sobat Sipil, terima H0, ya, karena ada di area sini, antara min T 0,05 dan T 0,05. Lampu produksinya memiliki umur rata-rata 5.000 jam. Kalau nanti kita dapatkan di sini berarti lebih dari 5.000 jam. Tapi kalau kita dapatkan di sini kurang dari 5.000 jam. Yang kedua, sebaran chi-square. Ya. Bila S pangkat 2 adalah ragam sampel acak berukuran N yang ditarik dari suatu populasi normal, ya, dengan ragam sigma kuadrat, ya, dan kemudian dihitung ragam sampelnya S kuadrat, ya, maka diperoleh sebuah nilai bagi statistik ragam S kuadrat. Ragam sampel ini akan digunakan sebagai nilai dugaan titik bagi ragam populasi. Ya. Nah, selang kepercayaan bagi ragam di sini diperoleh dengan menggunakan statistik chi-square. Ya, chi kuadrat itu akan sama dengan N min 1 dikalikan ragamnya sampel dibagi dengan ragamnya populasi. Ini merupakan sebuah nilai peubah acak chi-square yang mempunyai sebaran chi-square dengan V sama dengan N min 1 derajat bebas. Nah, kita lihat contohnya, Sobat Sipil, bagaimana kita menggunakan tabel sebaran chi-square. Ya. Tabelnya bisa Sobat Sipil unduh juga, ya, dari link yang ada di kolom deskripsi. Hitunglah chi-square 0,01 untuk V sama dengan 18. Nah, bentuk kurvanya seperti ini, Sobat Sipil, ya. Karena di sini nilainya pangkat 2, berarti tidak ada nilai negatif. Kita mulai dari 0 ke kanan positif. Ya. Nah, 0,01 adalah luasan dari di ujung sebelah kanan ini. Ya. Nah, kita mau mencari berapa nilai chi-square alpha kita di sini. Nah, kita buka, ya, tabel sebaran chi-square kita 0,01, kita lihat kolomnya di sini 0,01, di kanan V sama dengan 18. Kita dapatkan angka 34,80531. Contoh lain, Sobat Sipil, hitunglah chi-square 0,975 untuk V sama dengan 29. Nah, berarti dari ujung kanan sampai luasan di sini adalah 0,975. Nilai chi-square-nya berapa? Nah, kita buka lagi, ya, tabel sebaran chi-square kita. 0,975 di sini, Sobat Sipil. V-nya 29. Nah,
kita dapatkan angka 16,04707. Ya, ini nilai titik chi-square kita di sini. Contoh lagi, Sobat Sipil, ya, hitunglah chi-square alfa sehingga peluang ya x kuadrat itu lebih kecil daripada chi-square alfa yang sama dengan 0,99. Jadi peluangnya di sini 0,99. Bila V-nya ini sama dengan 4. Nah, berarti kita mencari nilai chi-square di sini ya, di mana luasannya di sebelah kiri nilai chi-square ini ya, karena ini lebih kecil ya, berarti dari batas kita ini ke sebelah kiri itu sama dengan 0,99. Nah, kalau luasan di sini adalah 0,99, luasan di sebelah kanannya adalah 0,01. Nah, Sobat Sipil tinggal lihat di sini ya, 0,01. Kemudian V-nya 4. Ya, kita dapatkan nilai chi-square-nya sama dengan 13,27670. Dan satu lagi Sobat Sipil, yaitu sebaran F ya. Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah ragam dua sampel acak bebas berukuran N1 dan N2. Jadi kita punya dua sampel ya. Sampel 1 sebanyak N1, sampel 2 sebanyak N2. Punya ragam yang masing-masing seperti ini. Ditarik dari populasi normal dengan ragam sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Maka nilai F-nya akan sama dengan S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Atau akan sama dengan sigma 2 kuadrat dibagi S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, ini adalah nilai peubah acak F yang mempunyai sebaran F dengan V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1. Jadi masing-masing sampel yang punya jumlah atau ukuran N1 dan N2 masing-masing dikurangi 1 sehingga menjadi derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Nah, untuk membaca tabelnya ya, nanti kalau Sobat Sipil lihat di tabel yang saya sertakan di link deskripsi, linknya di kolom deskripsi, itu ada dua lembar kerja ya, untuk alfa 0,01 dan 0,05. Nah, kalau kita jadi kedua lembar kerja itu bisa langsung untuk mencari nilai F ya untuk V1 dan V2 sesuai dengan alfanya masing-masing. Tapi kalau misalnya nanti Sobat Sipil mau mencari yang alfanya 0,95 atau 0,99 ya, itu kan sama dengan 1 dikurangi alfa ya. Nah, nanti dari tabel yang ada ya, rumusnya itu nanti dirubah menjadi 1 per F alfa V2 min V2, V1 dibalik ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang pertama, Sobat Sipil, kita lihat contoh bagaimana kita membaca ya, tabel sebaran F. Tentukan F 0,05 bila V1 sama dengan 7 dan V2 sama dengan 15. Jadi kita mencari nilai F-nya berapa di sini. Ya, kalau areanya yang diarsir ini adalah 0,05. Ya. Nah, Sobat Sipil bisa buka ya tabel di lembar kerja alfa 0,05. Arah atau kepala baris di sini ini adalah V1 ya. Yang kolom ini adalah V2. V1-nya 7, V2-nya 15. Sobat Sipil dapatkan angka 2,7066. Jadi angka di sini ya, nilai F di sini adalah 2,7066. Area di sebelah kanannya adalah 5%. Contoh yang kedua ya. Nah, ini dibalik V1-nya 15, V2-nya 7, sama ya Sobat Sipil. Jadi yang ini V1-nya 15 ya. Ini V2-nya 7. 3,5107.
kalau F-nya 0,01, ya, V1-nya 15, V2-nya 7. Nah, Sobat Sipil, buka yang lembar kerja alfa 0,01. Tabel yang ada. V1-nya 15, V2-nya 7. Sobat Sipil akan mendapatkan angka 6,3143. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kalau F 0,95, V1-nya 15, V2-nya 7. Nah, kalau digambarkan seperti begini, Sobat Sipil. Jadi dari kanan sampai ke nilai F ya, di bawah kurva ini ya. Ini luasannya adalah 95% atau 0,95. Nah, nilai F-nya berapa? Nah, kita buka ya kurva tabel sebaran F kita. Nah, karena di sini 0,95, ya kalau kita pakai F 0,95 V1, V2 itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 0,95, 0,05 ya. 7, 15. V1-nya 7, V2-nya 15. 2,7066. Ya. Jadi nanti titiknya ini akan sama dengan 1 dibagi 2,7066. Sama dengan ini, 0,3697. Ini yang 95%. Yang 99% sama Sobat Sipil ya caranya. Silahkan nanti ya, berarti ini kan 1 dikurangi 0,99, 0,01 ya. V1-nya jadi V2, V2-nya jadi V1, 7,7 dan 15 ya. 4,1415, 1 dibagi 4,1415. Ya, nanti kita dapatkan 0,2415. Ini nilai F-nya di sini. Satu contoh terakhir Sobat Sipil di video ini ya. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah ragam dua sampel acak bebas berukuran masing-masing, V1 sama dengan 8 dan V2 sama dengan 12 ya, yang diambil dari populasi normal dengan ragam yang sama, hitunglah ini ya, peluang S1 kuadrat per S2 kuadrat ini F ya, lebih kecil dari 4,4994 di sini. Nah, F-nya itu 4,4994. Kita mau mencari ya luasannya itu ya yang lebih kecil dari ini di sebelah kirinya, berarti ya luasan di sini ini berapa gitu ya. Nah, kebetulan ini angka ini sudah kita atur ya Sobat Sipil ya. Kalau Sobat Sipil melihat ya di tabel alfa 0,05 dan 0,01 di mana kita pakai V1-nya 8 dan V2-nya 12, angka 4,4994 itu ada di sini di tabel 0,01. Jadi karena 0,01 ya itu adalah dari 4,4994 ke kanan, berarti yang ke kiri itu sama dengan 1 dikurangi 0,01 sama dengan 0,99. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini ya. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan dan membaca tabel sebaran T, chi-square, dan F ya. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.